Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Kaulan Karima SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Saya Najwa Syafira Irwani Siregar selaku moderator dari kelompok 8 yang beranggotakan Amanda Putri Harsana sebagai pemateri, Ipak Sinantin sebagai pemateri, Khalisa Aisyah Siknora sebagai pemateri, dan Tita Artila sebagai pemateri. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pandangan Para Tokoh Islam Terhadap Pancasila. Adapun materi yang dibahas yaitu yang pertama pandangan KH Wahid Hasyim, yang kedua itu pandangan Buya Hamka, yang ketiga pandangan KH Abdurrahman Wahid, yang keempat pandangan Nurkolis Majid, dan yang terakhir adalah pandangan tokoh Muhammadiyah. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Khalisa Aisyah Siknora. Baik, terima kasih kepada moderator. Definisi Pancasila. Pancasila merupakan salah satu bentuk interpretasi dan kontekstualisasi pemikiran mereka yang dipilih kemudian dikompilasi, diteliti, dan direkonstruksi agar sesuai dengan dinamika perkembangan zaman sekarang ini, selain sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Fungsi Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, ketika semakin banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami terhadap Pancasila dan nilai-nilai yang dikandung, maka kondisi ini sesungguhnya membahayakan bagi kehidupan bangsa ini. Bangsa ini bisa kehilangan arah dan titik orientasi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu pandangan KH Wahid Hasyim. KH Wahid Hasyim menyatakan bahwa Islam merupakan satu sistem agama, sosial, politik, dan sebagainya yang bersumber serta berstandar kepada kitab suci Al-Quran. Sebagai sumber dan sandaran, Al-Quran ibarat sebuah bangunan yang kokoh karena berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari setelah proklamasi, KH Wahid Hasyim berubah pikiran. Ia malah mendukung usulan kalangan nasionalis sekuler dalam menghapus 7 kata tersebut. Dalam pandangannya, negara sekedar melayani keperluan agama rakyat sesuai dengan dasar Pancasila terhadap persoalan yang bersifat individual. Menurut KH Wahid Hasyim, pemerintah tidak boleh mencampuri dan hanya boleh mengatur persoalan agama pada segi yang bersifat kemasyarakatan. Selanjutnya, relevansi pemikiran KH Wahid Hasyim dengan kondisi Indonesia saat ini. Disimpulkan bahwa dalam menilai relasi agama dan Pancasila, KH Wahid Hasyim adalah seorang yang substansialis, yang dimana ia menghendaki agar agama ditempatkan dalam posisi strategis dalam kehidupan bernegara. Pemikiran KH Wahid Hasyim tentang relasi agama dan Pancasila berujuk pada paradigma simbiosis mutualistik. Menurut konsep ini, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Negara membutuhkan agama membutuhkan negara, dan pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Tita Artila. Yang selanjutnya yaitu B. Pandangan Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, ketuhanan yang Maha Esa adalah pengakuan adanya kekuasaan lain di atas kekuasaan manusia. Sebuah asas dari satu kepercayaan atas kesatuan Allah dalam hal ketuhanannya, perbuatannya, dan kekuasaannya. Ketuhanan yang Maha Esa adalah mengesakan tujuan hidup dari seluruh alam, baik dari yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Buya Hamka menegaskan bahwa dengan berpegangan pada sila ketuhanan yang Maha Esa, maka dengan sendirinya tumbuh dan mengamalkan sila yang 4 lainnya. Yang tergambar dalam sila kedua adalah keimanan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan ia tumbuh langsung dari sila pertama tersebut. Pelanggaran terhadap kemanusiaan akan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Khalisa Aisyah Siknora. C. Pandangan Kiai Abdurrahman Wahid. Menurut Abdurrahman Wahid, bangsa Indonesia harus tetap berpegang kepada Pancasila. Bagi Gus Dur, Pancasila merupakan syarat bagi demokratisasi dan perkembangan Islam spiritual yang sehat dalam konteks nasional.
Pancasila adalah kompromi politik yang memungkinkan semua orang Indonesia hidup bersama-sama dalam sebuah kesatuan nasional. Pandangan seperti inilah yang menunjukkan bahwa dalam melihat negara itu harus didasarkan pada realitas objektif, bukan sekadar idealisasi konseptual. Demikian juga dengan Gus Dur. Gus Dur lebih menekankan realisasi nilai-nilai agama Islam dalam sebuah institusi negara yang sudah ada tanpa harus menunggu dilembagakan atau diformalkan, sebab berdasarkan fakta sejarah Islam, Nabi tidak pernah menganjurkan untuk memformalkan agama Islam atau bahkan mendirikan negara agama Islam. Yang paling cocok dijadikan dasar bagi negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. Tidak ada pertentangan dan tidak perlu dipertentangkan antara agama Islam dengan Pancasila. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ipak Sinantin. Yang keempat yaitu pandangan Nurcholish Madjid. 4 hal dari pemikiran Nurcholish Madjid yang berkaitan dengan Pancasila, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai ideologi modern. Yang kedua, Pancasila sebagai common platform. Yang ketiga, sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dan umat Islam dan Pancasila. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi modern. Pancasila sebagai ideologi modern ternyata kongren dengan ideologi terbuka. Disebut ideologi modern karena Pancasila ditampilkan oleh para bapak pendiri bangsa yang berwawasan modern. Tujuan mereka menampilkan Pancasila adalah untuk memberi landasan filosofis bersama sebuah masyarakat plural yang modern. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai common platform. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara haruslah dilihat Pancasila sebagai pemersatu dan kalimat sawa yang mengajak semua orang agar patuh dengan ajaran Tuhan. Intinya adalah ikut menghargai keberagaman dan pluralitas yang sudah ada di masyarakat. Melalui penghargaan inilah kehidupan yang damai dan harmonis dapat terwujud. Yang ketiga yaitu sila-sila Pancasila sebagai kesatuan. Pancasila dalam konteks kehidupan Indonesia sekarang adalah rekonstruksi ini diharapkan dapat mengisi celah kekurangan pemikiran Pancasila kalangan intelektual, khususnya intelektual Muslim. Rekonstruksi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun tindakan di tengah semakin melemahnya aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi terakhir akan dibahas oleh Amanda Putri Harsana. Pandangan tokoh Muhammadiyah. 1. Ahmad Syafi'i Ma'rif. Dalam pandangan Buya Syafi'i Ma'rif, ketika Islam diaplikasikan dalam konteks keindonesiaan, maka akan memunculkan sebuah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah besar bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara Pancasila, di mana semua agama dan masing-masing pemeluknya diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada agama eksklusif yang harus lebih dominan di antara agama-agama lainnya. 2. Amin Rais. Pemikiran Amin Rais tentang relasi antara agama dan negara dalam kehidupan dan pemahaman masyarakat sering terjadi antara politik dan negara dipahami secara terpisah. Bahkan, ada kesan masyarakat yang berpendapat bahwa politik selalu mengandung suatu hal yang licik, ambisi, pengkhianatan, penipuan, dan hal-hal buruk lainnya. Sehingga, seolah politik dan agama tidak ada kesinambungan yang fungsional dan organik. Menurut Amin Rais, ini adalah hal yang membahayakan untuk Indonesia. Jika ditinjau dari agama pun, politik yang seperti itu akan sangat membahayakan dan merugikan untuk masyarakat dan negara Indonesia. Pendekatan yang digunakan Amin Rais tentang relasi agama. Yang pertama, tauhid akidah. Bahwa tauhid sosial sangat penting dalam jiwa manusia, karena membuktikan bahwa pemahaman Amin Rais tentang tauhid menunjukkan setruman hati, jiwa, dan pemikiran umat muslim. Maka tauhid sosial merupakan setruman atau sentuhan dan esensi dari seluruh ajaran agama Islam yang ditunjukkan dalam perilaku bermasyarakat dan bernegara. B. Syariah sebagai sistem hukum. Sebagai sistem hukum, syariah menurut Amin Rais merupakan hukum yang lengkap dan terpadu, yang dapat dijadikan dasar aturan dalam agama Islam, sehingga umat muslim memiliki pandangan teguh dalam aturan-aturan yang terkait. C. Agama yang memiliki suatu citra dan sejarah. Islam merupakan agama yang mulia,
Seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur dalam syariatnya. Islam juga merupakan suatu budaya dan suatu peradaban yang menopang pada dirinya sendiri. 3. Din Syamsuddin. Din Syamsuddin telah membagikan sebagai berikut. Pertama, pada golongan ini, mereka berpendapat bahwa dalam hubungan antara agama dengan negara berjalan secara integral dalam ketatanegaraan. Kedua, pada golongan ini mereka berpendapat bahwa hubungan antara agama dengan negara berjalan dengan simbiotik dan dinamis dialektis dalam ketatanegaraan. Ketiga, pada golongan ini mereka berpendapat bahwa agama dengan negara merupakan suatu domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali dalam ketatanegaraan. 4. Haidar Natsi. Pandangan Ahmad Syafi'i Ma'rif dalam kaitannya dengan hubungan agama dan negara lebih mengutamakan aspek-aspek substantif dan menyampingkan aspek legal formal. Pandangan Din Syamsuddin, gerakan dakwah Islam modern sangat menentukan masa depan dakwah Islam menjadi dakwah yang berpilar pada aspek kemanusiaan, kebijaksanaan, kemandirian, keberagaman, keadilan, kebebasan, toleransi, santun, dan saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Demikian pemaparan materi kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.